Assalamualaikum teman-teman, dimanapun kalian berada. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas kalian. Baik, sebelum kita berbicara lebih banyak, judul acara bincang buku harus kita ganti menjadi ngerasani buku. Ini agar mempermudah teman-teman dalam pencarian, karena acara bincang buku sudah cukup banyak di YouTube dan kita ubah menjadi istilah ngerasani buku. Ini juga dalam rangka menghapus stigma pada kata ngerasani yang selalu berkonotasi negatif. Jadi di channel ini, di acara ini kita buat ngerasani menjadi lebih berarti. Baik, di ngerasani edisi yang ke-6 kita akan membahas masih karya Pitoy Amri berjudul Pandawa 7. Ya, teman-teman tidak salah membaca, buku ini memang berjudul Pandawa 7. Jadi jika biasanya kita mendengar istilah Pandawa itu jumlahnya 5, nah, di buku ini Pitoy Amri mengatakan bahwa Pandawa itu jumlahnya ada 7. Ya, nanti tambah 2 tokoh, siapa itu kita bahas. Baik, kisah ini berawal dari sebuah kerajaan bernama Kerajaan Mandura. Nah, Kerajaan Mandura ini dipimpin oleh seorang Prabu atau seorang raja bernama Prabu Basukunti. Prabu Basukunti ini memiliki 4 orang anak. Yang pertama bernama Basudewa yang akan menjadi putra mahkota. Yang kedua bernama Dewi Kunti Talibrata, satu-satunya perempuan. Yang ketiga bernama Arya Ugrasena, dan yang keempat bernama Arya Kumba. Nah, Prabu Basudewa sebagai putra mahkota memiliki 4 orang istri. Istri yang pertama bernama Dewi Maerah, ya. Istri yang kedua bernama Dewi Rohini yang kemudian melahirkan Kakrasana. Istri yang ketiga bernama Dewi Mahindra yang kemudian melahirkan Narayana. Istri yang ketiga bernama Dewi Badrahini yang kemudian melahirkan Rara Ireng. Nah, masalah muncul ketika apa? Ketika Dewi Maerah sebagai istri pertama, yang seharusnya ketika darinya lahir anak laki-laki akan menjadi Pangeran Anom nantinya, justru tertipu oleh siapa? Tertipu oleh sosok raksasa yang menyaru atau mengubah dirinya dengan ajian salin rupa dan menyerupai Prabu Basudewa, dan kemudian berkumpul dengan Dewi Maerah. Ketika Dewi Maerah melahirkan sosok bayi, Mandura gempar. Mengapa? Karena jelas bayi yang lahir dari Maerah ini memiliki darah bangsa raksasa, terlihat jelas dari ciri-cirinya. Ini yang kemudian membuat Mandura menelisik. Padahal Mandura adalah sebuah kerajaan yang sangat menjaga ras manusia mereka. Dan bayi ini kemudian dibuang dalam rangka menjaga aib dari Mandura. Dan Dewi Maerah merasa bersalah dan kemudian meninggal dalam kesendiriannya. Nah, bayi Maerah ini yang kemudian dibuang ternyata dipelihara atau ditemukan oleh seorang raksasa bernama Gorawangsa. Ya, sosok bayi yang kemudian diberi nama Kangsadewa, dan oleh Gorawangsa terus diberi pengertian bahwa kamu itu adalah anak dari Basudewa, kamu adalah pewaris sah kerajaan Mandura. Pengertian ini terus diberikan kepada Kangsadewa oleh Gorawangsa. Hal ini jugalah yang kemudian membuat gempar dari Mandura dan membuat Prabu Basukunti meminta Basudewa mengungsikan anak-anaknya, karena Basukunti tahu bahwa Gorawangsa pasti akan mengincar anak-anak Basudewa agar nantinya tidak ada penerus tahta sah dari Mandura dan Kangsadewa lah yang harus menjadi raja. Nah, atas dasar keselamatan itulah kemudian anak-anak Basudewa yaitu Kakrasana, Narayana, dan satu lagi adalah Rara Ireng diungsikan ke sebuah desa kecil bernama Widara Kandang. Untuk menjaga kerahasiaan itu bahkan Basudewa tidak pernah mengunjungi anak-anak mereka. Nah, sementara di tempat lain, ya, Arya Ugrasena, adik dari Basudewa, juga memiliki 2 orang anak. Yang pertama perempuan bernama Setyaboma, dan yang kedua laki-laki, seorang laki-laki yang tangguh, kesatria bernama Arya Setyaki. Nah, Setyaki inilah yang kemudian akan mendampingi Narayana atau Kresna dimanapun nanti mereka berada. Nah, dalam rangka memperkuat keamanan dari kerajaan Mandura, maka Prabu Basukunti mengadakan sayembara bagi para
calon pelamar putrinya, yaitu Dewi Kunti Talibroto. Sebuah sayembara mempertemukan beberapa raja-raja dari beberapa negara yang singkat cerita sayembara itu kemudian dimenangkan oleh Prabu Pandu Dewanata dari Hastinapura. Ketika Prabu Pandu akan memperistri Dewi Kunti, ternyata dalam waktu hampir bersamaan juga Dewi Madrim menyerahkan dirinya untuk juga diperistri oleh Prabu Pandu. Di buku ini dijelaskan dengan sangat gamblang dan sangat rinci bagaimana proses Pandu memperistri Dewi Kunti dan secara waktu bersamaan juga memperistri Dewi Madrim. Nah, ketika Dewi Kunti dan Dewi Madrim diboyong ke Hastinapura, waktu awal Pandu lebih banyak dihabiskan dengan Dewi Kunti Talibroto, sampai kemudian Dewi Kunti hamil anak pertama yang bernama Samiaji atau diberi nama Raden Samiaji. Samiaji inilah yang kemudian hobi atau sangat gandrung kepada sebuah kitab yang bernama Jamus Kalimosodo atau Kalimasada. Ya. Jadi berbeda dengan ayahnya yaitu Pandu yang belajar Kalimasada dari eyangnya yaitu Begawan Abiyasa, sementara Samiaji diberi langsung Jamus Kalimosodo oleh Batara Dharma. Jadi Samiaji ini mempelajari Jamus Kalimosodo dengan sangat rajin, bahkan sampai bisa mengamalkan beberapa bagian-bagian dari Kalimosodo ini sampai tingkat yang sangat tinggi, yang bahkan Pandu saja tidak bisa untuk mempelajarinya. Samiaji terlahir menjadi anak yang senang belajar, ya tidak suka dengan konflik-konflik. Ketika Samiaji umur beberapa warsa, lahirlah putra kedua Pandu. Yang membuat Pandu khawatir atau bingung adalah apa? Ketika bayi ini lahir, bayi ini masih dibungkus oleh ari-arinya. Kalau dalam pewayangan dikenal dengan lakon Bima Bungkus. Nah, ini sempat membuat Pandu bingung. Semua senjata yang ada di Hastina tidak bisa untuk membuka ini. Maka kemudian Pandu meminta tolong kepada Bisma untuk mencari jalan, untuk mencari petunjuk bagaimana cara membuka bayi yang ada di dalam ari-ari ini. Sementara Bisma mengatakan bahwa ada kemungkinan ya, kakaknya yaitu Abiyasa atau ayah dari Pandu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Maka kemudian Bratasena diserahkan kepada Bisma untuk mencari di mana Abiyasa agar bisa membuka bungkusan dari anak kedua Pandu ini. Meskipun dalam perjalanannya tidak sampai bertemu dengan Abiyasa, bayi yang di dalam area ini berhasil terbuka oleh kemarahan gajah yang ditunggangi oleh Bisma yang diberi nama Gajah Bima. Waktu itu kemudian rusak dan akhirnya muncullah bayi yang ukurannya lebih besar dari rata-rata ukuran manusia, yang kemudian oleh Bisma diberi nama Bima untuk menghormati gajah yang meninggal karena merusakkan ari-ari yang membungkus oleh Bratasena atau Bima tadi. Dalam perjalanan pulang, Bisma mengajari si Bratasena kecil ini berbagai ilmu-ilmu keutamaan yang memang harus dimiliki oleh seorang kesatria anak raja. Nah, ketika dalam perjalanan pulang ini, si Dewi Kunti Talibrata melahirkan anak ketiga yang sangat tampan, yang kemudian diberi nama Permadi atau Arjuna nanti bernama. Diberi nama Permadi. Lah, ketika Dewi Kunti sudah melahirkan 3 anak, kemudian Pandu lebih banyak menghabiskan dengan Dewi Madrim, dan Dewi Madrim hamil melahirkan 2 anak kembar, si Nakula dan Sadewa. Nah, waktu Pandu sebenarnya lebih banyak dihabiskan bersama si Samiaji ketika Samiaji itu mempelajari kitab Jamus Kalimosodo. Kekaguman Pandu bagaimana Samiaji bisa menguasai Jamus Kalimosodo pada tingkat yang lebih tinggi dibanding dirinya. Ancaman Kang Sadewa akhirnya benar-benar terwujud ketika Kang Sadewa justru hadir di sebuah desa bernama Widara Kandang. Ya, di Widara Kandang inilah ya Kang Sadewa menantang para penghuni Widara Kandang untuk melakukan adu jago. Ya, jadi di mana Kang Sadewa bawa ayam jantan, kemudian diminta orang Widara Kandang bawa ayam jantan juga diadu. Taruhannya apa? Taruhannya adalah tahta Mandura.
Karena Kasadewa tahu bahwa anak keturunan Basudewa ada di Widara Kandang. Ini setelah melalui sebuah konflik yang sangat panjang, yang akhirnya Basudewa tidak sengaja mengatakan bahwa anak-anaknya ada di Widara Kandang. Nah, sementara konflik ini kemudian akhirnya bisa diselesaikan dengan bantuan dari Pandu, Arjuna, dan Bratasena yang turut hadir di Widara Kandang. Perlawanan Kangsadewa berhasil dilumpuhkan. Kemudian beralih ke Hastinapura lagi, di mana Pandawa terlibat konflik dengan para Kurawa. Ketika Kurawa kembali ke Hastinapura, terjadi sebuah konflik dalam sebuah lakon yang bernama Balai Sigala-gala. Nah, dalam lakon ini, dalam sebuah pesta, ya, pesta penjamuan malam hari di sebuah balai, para Pandawa ini sampai tak sadarkan diri karena minumannya dicampur racun oleh para Kurawa, tapi bukan racun yang mematikan. Nah, ketika para Pandawa dan Dewi Kunti juga tidak sadarkan diri, dibakarlah balai ini oleh para Kurawa. Tapi kemudian Pandawa dan Dewi Kunti bisa menyelamatkan diri ke negeri dasar bumi. Di negeri dasar bumi inilah kemudian Bratasena menikah dengan Dewi Nagagini yang nanti akhirnya akan melahirkan seorang anak sakti bernama Raden Antareja. Dalam pembuangannya terus menerus, akhirnya Pandawa mendapatkan sebuah negeri yang bernama negeri Amarta. Nah, di negeri Amarta inilah dikisahkan bagaimana proses Pandawa bisa mendapatkan negeri Amarta ini. Nah, ketika negeri Amarta akan mengadakan tasyakuran karena terbentuknya sebuah negara yang bernama Sesaji Rojosuyo, maka Kresnalah yang kemudian mencoba mengundang beberapa raja-raja agar hadir dalam acara Sesaji Rojosuyo itu. Termasuk Kresna datang ke Lesanpura, di mana tempat pamannya yaitu Arya Ugrasena atau bergelar Prabu Setyajid ketika sudah menjadi raja di sana, dalam rangka ingin mengundang pamannya. Tapi ternyata ketika Kresna sampai di Lesanpura, Lesanpura sedang terkena masalah, yaitu putri Prabu Setyajid yang bernama Setyabhuma sedang diculik oleh orang kepercayaan Prabu Setyajid. Ini yang sebenarnya Setyaki bisa menumpas itu. Hanya saja penculik ini mengancam kalau mereka akan menumpas maka Setyabhuma akan dibunuh. Tapi kemudian Kresna berkat kesaktiannya bisa membebaskan Setyabhuma dan kemudian dijodohkan. Setyabhuma menjadi istri dari Kresna. Kemudian berlangsunglah Sesaji Rojosuyo yang menimbulkan sebuah iri pada sebuah raja bernama Niwata Kawaja, raja dari kerajaan Imai Mantaka. Di sini juga dikisahkan bagaimana raja tersebut saking inginnya terlihat superpower sampai kemudian menantang Kahyangan, ya, bahwa dia bisa menaklukkan bangsa dewa. Nah, ketika proses ini kemudian dikisahkan juga bagaimana Bima melakukan perjalanan ke dasar bumi dalam rangka dia mencari sebuah air bernama Banyu Suci Parwitosari. Di dasar bumi inilah kemudian Bima bertemu dengan Dewa Ruci yang akan banyak mengubah kepribadian dari seorang Bima. Dikisahkan juga terkait peristiwa Kresna Gugah. Jadi menjelang Baratayuda, Kresna mengalami kegalauan yang sangat luar biasa. Dia kemudian Triwikrama menjadi Bralasewu dan mengatakan bahwa siapa saja yang bisa membangunkan saya, maka saya akan berpihak kepadanya. Kalau memang Kurawa yang bisa membangunkan saya dulu, ya saya akan berpihak ke Kurawa. Kalau Pandawa yang bisa membangunkan saya dulu, ya saya akan berpihak ke Pandawa. Siapakah yang bisa membangunkan Kresna? Apakah dari pihak Pandawa ataukah dari pihak Kurawa, ya, yang bisa membangun Kresna? Dan puncak kisah ini jelas Baratayuda, di mana di Baratayuda dikisahkan peperangannya, namun tidak begitu detail, tapi dikisahkan apa yang terjadi setelah Baratayuda, termasuk Parikesit, cucu dari Arjuna yang kemudian disiapkan untuk memimpin kerajaan Hastinapura nantinya. Buku ini menyajikan kisah dari 7 orang yang bernama Pandawa. Jadi ada Pandawa 5 ya, ada Samyaji, ada Bratasena, ada Arjuna dan Nakula Dasadewa, ditambah Kresna atau Narayana ketika dia muda. Kemudian satu lagi adalah Setyaki, maka berjumlah 7. 7 orang ini
yang kemudian sangat dekat hubungannya. Sebenarnya Setyaki sangat dekat dengan Pandawa karena dia sangat hormat dengan Kresna. Karena Kresna dekat dengan Pandawa, maka Setyaki pun menjadi dekat dengan Pandawa. Jadi sangat dekat, maka berjumlah 7 orang. Dikisahkan dengan sangat detail, tidak mengurangi bagian-bagian yang penting, meskipun mengisahkan 7 orang dengan kisah, hampir dikatakan kisah mereka masing-masing, tapi dikisahkan dengan sangat detail. Termasuk juga kisah setelah Baratayuda, bagaimana Aswatama dan Kartomarmo menuntut dendam setelah Baratayuda juga dikisahkan dengan sangat bagus. Buku ini sangat recommended untuk kalian baca. Mungkin cukup susah sekarang mencari buku ini di toko-toko buku, tapi kalian bisa membeli secara online, cukup mudah untuk dibeli. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa share, like, and subscribe agar kita tetap semangat dalam berbagi ilmu ke banyak orang. Sampai jumpa di Ngerasani Buku edisi ke-7 di video selanjutnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.